Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tematik daring kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Dan kita lanjut ke pembelajaran ke-6. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kalian berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian bermain sepak bola? Saat bermain sepak bola, apakah pernah kalian mengalami keselio atau cedera? Keselio merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Keselio bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keselio atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Baiklah anak-anak, sekarang marilah kita pelajari gerakan-gerakan apa saja yang harus kita lakukan dalam pemanasan. Baiklah anak-anak, berikut ini macam-macam gerak otot yang dapat kita lakukan dalam pemanasan. Yang pertama, gerak membengkokkan. Contohnya membengkokkan lutut, siku, dan ruas jari. Selanjutnya, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Selanjutnya, gerak mendekatkan. Contohnya gerak mendekatkan tungkai dan tubuh. Selanjutnya, gerak menjauhkan. Contohnya merentangkan tangan dan gerak tungkai menjauhkan dari tubuh. Selanjutnya, gerak memutar. Contohnya gerak memutar lengan. Dan yang terakhir, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Contohnya menghentakkan kaki dan menekan benda dengan tangan. Baiklah anak-anak, selain melakukan gerakan-gerakan pemanasan tadi, untuk menghindari cedera, kita juga dapat melakukan beberapa hal untuk merawat dan menjaga kesehatan otot. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara menjaga kesehatan otot. Cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Tiga, melakukan latihan rutin. Latihan rutin dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Setidaknya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, daging sapi, minyak ikan, keju, dan lain-lain. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks.
Baiklah anak-anak, berbicara tentang otot, Bapak mengingat seorang binaragawan yang bernama Aderai. Tahukah kalian siapa itu Aderai? Baiklah, mari kita mengenal sosok Aderai. Aderai, binaragawan perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Kalimat utama pada paragraf pertama terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya adalah Aderai adalah binaragawan yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus. Bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Kalimat utama pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya adalah waktu kecil Aderai memiliki tubuh kurus. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Kalimat utama pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya adalah Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Kalimat utama pada paragraf keempat terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya adalah prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satu kemenangannya di Musclemania World, kejuaraan dunia binaraga, kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju kejuaraan multi-event Asia Tenggara, SEA Games, pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Kalimat utama pada paragraf kelima terdapat pada kalimat pertama. Ide pokoknya adalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita.
Kalimat utama pada paragraf ke-6 terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah berkat prestasi-prestasinya, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Baiklah anak-anak kelas 5, demikianlah penjelasan tentang pembelajaran tematik daring kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan di pembelajaran ke-6. Semoga kalian memahami dengan baik penjelasan kali ini dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.